secara khusus di awal-awalnya itu luar biasa. Jakarta Fair, sehingga di pameran-pameran otomotif lainnya kalah. Saya katakan di Jakarta Fair ada tempatnya. Kenapa? Ya jumlah pengunjung yang begitu luar biasa datang. Masalahnya kan gini, kerak telur itu dikenakan biaya oleh pihak ketiga, kalau nggak salah sekitar 17 juta. Selamat sore teman-teman EG, kita ketemu lagi kali ini super istimewa. Kita ketemu sama Pak Raf, dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol sama Pak Raf. Ya pasti ya kan, ini super istimewa nih. Pak Raf ini marketing director G-Expo ya Pak? Betul. Marketing director G-Expo yang membidani semua kegiatan yang ada di G-Expo, terutama di Jakarta Fair ya Pak ya. Kan kita mau fokus ngobrol soal Jakarta Fair aja, gitu. Bisa ya Pak ya? Apa ya? Sore ini ya, biar teman-teman lebih paham, lebih tahu tentang Jakarta Fair itu gimana sih, seluk-beluknya gimana sih, rekodnya seperti apa gitu Pak. Kalau kita menilik sejarah Jakarta Fair Pak, itu kurang lebih udah 50 tahun lebih ya Pak. Nah, harusnya 55 tapi karena 2 tahun udah 2 tahun ini ya COVID, jadi kita ke 53. Ke 53, tapi dihitungnya 53 ya, tetap ya, penyelenggaranya ke 53. Nah, oke. Pak Raf, ini kan sudah hampir selesai ya, memang kami itu sengaja pengen ngobrol sama Pak Raf di ujung-ujung aja, karena ini kita juga mau tanya Pak Raf soal di awal, target awal segala macam itu seperti apa sih Pak Jakarta Fair? Bicara Jakarta Fair tahun ini ya? Jakarta Fair tahun ini tentu. Kalau kita bicara Jakarta Fair tahun ini, kita kan semua tahu bahwa Jakarta Fair ini Jakarta Fair yang kedua setelah COVID ya. Jadi tahun lalu 2022 kita menjalankan Jakarta Fair, di luar prediksi kita semua berjalan lancar. Bahkan dari sektor, kalau kita bicara dari sektor jumlah pengunjungnya bahkan melampaui angka tahun 2019. Ya, sehingga kita bisa lihat antusiasi masyarakat itu sangat-sangat besar. Mungkin udah bosen ya. Udah bosen 2 tahun harus di rumah gitu ya. Nah, jadi itu 2000 kemarin, 2022. Kalau 2023 ini kita bisa lihat, ini kan masih berjalan beberapa hari lagi, masih 4-5 hari lagi. Kita bisa lihat bahwa memang secara khusus di awal-awalnya itu luar biasa, bahkan ngalahin tahun lalu. Secara prediksi angka pastinya saya masih belum tahu, karena ini kan perkiraan bisa. Tapi kalau kita lihat head to head, day to day-nya day to day, katakan kita hari ini memasuki hari ke-25 ya, katakan 25, berarti dengan kata lain dari 25 hari yang kita jalankan ini, kita mungkin bisa katakan bahwa selama 22 sampai 23 hari kita lebih tinggi dari tahun kemarin. Justru malah lebih tinggi. Ada mungkin 3 atau maksimum 4 hari yang bisa dikatakan kalah tipis lah. Berarti overall bisa dikatakan bagus. Itu dari sisi pengunjung ya? Pengunjung. Kalau dari sisi bisnisnya Pak, bukan berarti bisnisnya ini ya sebagai penyelenggara, tapi bisnis para tenan peserta seperti itu gimana? Dari kepesertaan kita juga bisa lihat di open space, di hall-hall, hampir bisa dikatakan area kita 100% occupied. Ya. Dari yang disediakan, bahkan di open space kita lebih besar lagi dibanding tahun kemarin. Karena saya lihat ada beberapa ini yang ada geser-geser. Betul. Nggak kayak tahun kemarin itu. Ada geser-geser. Bahkan kita harus mengurangi kira-kira 400 meter karena tidak cukup. Jadi harus kita kecilkan karena tidak cukup. Terpaksa kita bilang say no to the client karena dia juga datangnya terlambat, jadi tidak bisa. Tapi yang paling mengembirakan yang bisa dikatakan stand-stand yang ada di open space itu semua itu stand-standnya luar biasa bagus. Jadi peserta pun itu jor-joran, maksudnya mereka pilih stand money to the stand. Kalau untuk peserta-peserta yang ada di hall segala macam, perkembangannya gimana Pak? Secara bisnis mereka apakah happy untuk hall ini? Hall sebagai contoh ya, kita bicara sebagai contoh. Di hall kita hanya menyiapkan sebenarnya hall A1 saja itu untuk otomotif.
Ternyata karena perkembangan yang gede, kita kembangkan sampai A2. A2 pun nggak cukup. Ini hanya untuk otomotif. Dan perkembangan otomotif di Jakarta Fair sekarang ini dong mengalami kemajuan, Bang. Nah, makanya untuk mengalami kemajuan sehingga karena tidak cukupnya itu terpaksa kita harus expand sampai ke C3. Nah, kita lihat banyak sekali motor-motor listrik. Betul. Itu ada di C3. Karena memang kita lihat demand daripada motor listrik luar biasa ya. Jadi itu ya mereka ngincar Jakarta Fair. Ini senada sama program pemerintah memang atau bagaimana soal motor listrik ini yang saya lihat banjir banget ya di Jakarta Fair ini ya sekarang yang tahun ini. Kalau saya lihat sih atau enggak mungkin atau kebijakan dari JSO? Enggak. Kalau saya lihat tuh ya memang ya kita lihat market demand and supply. Dan ternyata karena memang pemerintah mendorong masyarakat untuk memakai sepeda motor listrik secara khususnya itu terwujud sangat luar biasa di Jakarta Fair. Sehingga di pameran-pameran otomotif lainnya pun kalah. Saya katakan di Jakarta Fair ada tempatnya. Kenapa? Ya jumlah pengunjung yang begitu luar biasa datangnya, spending powernya besar, mereka willing to buy. Kalau kita tanya sama masing-masing peserta, mereka semua happy, penjualannya bagus. Itu kuncinya. Industri yang lain, Pak? Industri yang lain yang kedua kita ada zona yang kita rubah tahun ini yang sangat-sangat bagus adalah di B1 B2 kita punya fashion sama kita punya kosmetik. Khususnya kosmetik, itu khusus. Iya, saya lihat itu kosmetik. Itu ramai sekali ibu-ibu datang ke sana itu bisa dikatakan salah satu hall yang paling ramai. Ini baru dong berarti. Ada sebelumnya tapi lebih mencar-mencar ya. Ada sebagian di hall D2, ada sebagian kita perbaiki dengan sistem zoning yang lebih baik sehingga lebih nyata zoning fashion dan zoning kosmetik ada di B1 B2. Berarti di tahun ini setidaknya ada langkah konsep lumayan baru ya Pak, termasuk dalam salah satunya zonasi itu tadi. Betul. Dan itu untuk kedepannya akan gimana Pak kira-kira? Apakah ini akan dipertahankan atau nanti akan terjadi zoning-zoning baru yang memang? Ya pertama kita akan lihat daripada respons daripada demand kebesaran untuk tahun depan. Tapi memang ada pemikiran mungkin kita akan melakukan satu zoning perubahan lagi di mana mungkin karena permintaan dari zoning otomotif itu sangat besar dan sekarang terpisah di 2 hall. Kemungkinan besar akan kita bikin di 1 hall. Jadi kita fokuskan di 1 hall. Mungkin semua di A atau mungkin di B, 3, C3 saya masih belum tahu. Tapi kita harus lihat, kita akan juga berbicara dengan para peserta kita untuk cari jalan keluarnya ya. Kan semua ini pasti membuat kenyamanan pengunjung ya Pak. Dan bagaimana mereka bisa mencari produk yang akan dicari jadi lebih mudah. Seperti itu untuk ada. Saya nggak tahu perencanaan ini Pak, apakah nanti akan melibatkan tenant atau ya enggak, pada akhirnya kita event organizer-nya kita tentukan kalau kita tenant nggak ada ujung, nggak ada selesainya. Satu mau begini, satunya mau begitu, nggak akan selesai lah. Jadi itulah kita sebagai event organizer juga karena kita sudah berpengalaman, kita tahu kita berusaha memberikan yang terbaik keuntungan for the total picture of Jakarta Fair. Jadi bukan hanya zoning furniture saja atau zoning otomotif atau zoning home appliance dan lain-lain. Kita harus lihat the total picture sehingga kalau memang masyarakat datang berkunjung ke Jakarta Fair itu mereka udah mulai familiar. Oh, gua mau otomotif ke situ, home appliance ke sini, elektrik ke sini, furniture ke sana, otomotif ke sini dan seterusnya. Ya saya pikir tuh jadi lebih nyaman ya. Pengunjung udah tahu tujuan mau ngapain kemana segala macam. Soal pengelolaan segala macam ya pasti ada polemik dan hal-hal yang tidak terduga, terutama soal nggak tahu apakah itu keamanan, apakah itu soal tenant-tenant yang nakal dan sebagainya. Nah itu dari Pak Raf kira-kira ada strategi gimana sih Pak untuk mungkin hari ini untuk penyelenggaraan hari ini dan nanti untuk kedepannya yang jadi itu tadi untuk pengunjung dan kita semua peserta juga akan jadi lebih happy segala macam. Ya tentu suksesnya ada Jakarta Fair ya ini ya. Jadi ini ada 2 hal. Ada satu tentang misalnya nakalnya pengunjung peserta ya. Ya kita
kita akan mendidik peserta ya betul-betul untuk kalau mereka menjual produk ini ya produk ini, produk A, nggak bisa produk campuran, ya betul, ya kan. Zoningnya juga harus masuk ke zoning yang betul, jangan bikin laporan ini ternyata produknya lain, wah itu bisa salah. Itu banyak Pak, sering terjadi. Sekarang udah sangat berkurang, hampir nggak ada sekarang, tapi dulu sering. Tapi yang kedua soal memang yang tidak kalah pentingnya, memang kita kan harus dari panitia ini menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan lain-lain dari pameran ini. Karena ingat loh, kita sebagai IO itu klien kita itu dua. Satu, mendatangkan peserta, ikut peserta, dan yang kedua pengunjung. Jadi kalau pesertanya happy, pengunjungnya nggak happy, nggak bagus. Peserta happy, pengunjung happy itu paling bagus. Ya itu yang harus dicari. Karena itu untuk membantu para pengunjung ini, ya kita harus berikan kenyamanan, keamanan, ketertiban, aksesibilitas yang bagus. Traffic management di luar, meskipun kita menghadapi sedikit kendala di sana sini, tapi kita harus carikan jalan keluar untuk mendukung supaya pameran ini bisa bagus. Ingat loh, Jakarta Fair ini di weekdays dikunjungi oleh puluhan ribu manusia. Di weekend itu di atas 100.000, bahkan bisa 150.000. Di tahun ini. Setiap weekend kurang lebih di atas 100.000. Makanya untuk mengkoordinir itu ya gini loh, banyak event di luar, nonton bola yang nonton 80.000 tapi yang satu hari. Ini sampai sebulan lebih. Nah, itu pengelolaan yang sangat menguras tenaga, pikiran dan kesehatan mental. Karena itu udah pasti semua karyawan kita selama 1 bulan pasti pernah sakit. Itu wajar. Termasuk saya. Ini suaranya masih serak seksi. Pak, ini saya nggak mau nanya soal diskon terus karena itu pasti ada ya kalau di Jakarta kan memang ajang untuk promosi. Saya mau tahu soal ini Pak, bagaimana dari J-Expo penyelenggara Jakarta Fair ini mengakomodir soal UMKM yang sekarang lagi digalakkan sama pemerintah Pak, untuk semua UMKM harus tumbuh, semua UMKM harus bisa berkembang. Jadi begini, di Jakarta Fair ini kombinasi antara pihak swasta yang ikut, big business atau perusahaan besar, dan yang kedua diikutin oleh para UMKM. UMKM ini bagi dua lagi, UMKM yang swasta, dan UMKM yang binaan dari pemerintah, BUMN dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari kira-kira kita punya stand yang ada 2.500 stand dan lain-lain. Peserta, 2.500 peserta, standnya 1.500 lebih. Itu bisa dikatakan bahwa kurang lebih kontribusi dari yang namanya swasta binaan pemerintah, BUMN dan UMKM swasta, termasuk Pemda ya? Termasuk Pemda. Itu kurang lebih 40%. 40% dari total. Nah, kalau kita balik, UMKM-nya itu 60%, swastanya 40%, saya rasa nggak akan jalan. Pasti. Nah, ini ada versi. Ada pembagian bagus karena pihak swasta, pihak besar perusahaan ini membantu untuk membuat suatu pameran itu menjadi bagus dan mendongkrak juga supaya para UMKM ini bisa berjalan, bisa hidup, bisa ramai dan seterusnya. Ada contoh nggak sih Pak UMKM yang akhirnya memulai dari Jakarta Fair dan akhirnya mereka berhasil di luar segala macam kayak itu? Saya pikir banyak ya harusnya. Sebetulnya kepesertaan Jakarta Fair yang ikut udah bertahun-tahun itu banyak. UMKM ya terutama ya? Iya banyak. Contoh, kalau sekarang saya mau contoh, supaya ambil contohnya American Donut. UMKM kan dia? Dia UMKM swasta. Dia UMKM swasta. Dan dia lahir di Jakarta Fair di Monas. Jadi waktu awal-awalnya sehingga sekarang sudah generasi kedua ikut. Mereka dari awal sampai sekarang sudah 53 tahun nggak pernah absen.
sebagai contoh. Yang paling kelihatan sama hari ini ya. Nah, yang lain yang lahir dan besar di Jakarta Fair. Betul, itu salah satu contohnya. Nah, contoh banyak lain. Kalau kita lihat sekarang, kita juga mendukung para UMKM di sini, khususnya kalau kita bicara kerak telur, kerak telur itu kan memang asal usulnya kerak telur Betawi itu kan kalau nggak salah dari Mampang atau dari mana tuh? Kalau kerak telur kan memang dari ini Pak, dari budaya Betawi. Iya, makanya ikut. Nah, kita juga kelola itu, kita bantu, kita berhubungan dengan pihak LSM untuk membantu untuk mengelola itu. Kita berikan kesempatan. Tetapi kita juga tidak bisa bikin pameran Jakarta Fair menjadi pameran kerak telur. Ya bisa, iya, mungkin dong kan. Ini tapi itu selalu jadi polima orang berebutan mau masuk. Karena itu kita jadi permasalahan dan polemik ya selalu ya. Jadi harus kita atur lokasinya, kita berikan secara baik, keterbatasan juga dan seterusnya. Nah, soal kerak telur nih Pak, kemarin sempat ada polemik yang di media massa, di beberapa media massa kayak gitu. Itu untuk kedepannya akan gimana Pak? Biar sebetulnya itu meminimalisir segala macam. Ya, sekarang karena kita semua ada di medsos. Iya. Hal-hal kecil aja, Masalahnya kan gini, kerak telur itu dikenakan biaya oleh pihak ketiga, kalau nggak salah sekitar 17 juta. Iya. Tapi oleh pihak ketiga itu disiapkan fasilitasnya macam-macam. Ada dia punya apa? Alatnya dan lain-lain atau pengurus banyak lah. Ya. Dari 17 juta itu sebenarnya kita dari Jexpo itu hanya mengecas 5,5 juta. Oke. Ya. Sisanya adalah keuntungan pihak ketiga untuk mengelola. Tapi jangan lihat 17 dikurang ini itu pemikiran orang primitif tuh kan. Iya. Karena untuk mengelola itu kan butuh sekali juga banyak uang untuk mengontrol juga LSM dan macam-macam. Ya, itu satu. Jadi 17 juta untuk 33 hari yang itu masih murah sekali. Iya. Itu kalau kan pihak Jexpo pun kalau boleh dibilang dengan kalau ngomong begitu kayak nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Nggak, kalau gitu bisa dikatakan karyawan kita aja satu bulan nggak kerja jadi apa? Kerak telur untuknya jauh lebih besar. Iya. Nah, kalau bisa saya lanjutkan, kerak telur itu sendiri selama di Jakarta Fair dia punya keuntungan itu luar biasa. Saya nggak usah ngomong lah. Ya itu itu di luar konteks. Nah, tapi saya juga mengimbau di sini, tolonglah masyarakat itu jangan apa? Kamu lebih-lebih kamu tahun depan nggak diajar loh, rugi sendiri. Iya. Dan ini sih sebenarnya bukan masalah itu ya Pak. Polemik yang ini bukan masalah harga atau apa, tapi kan ini soal image-nya dari penyelenggara. Itu ya. Dan apakah nanti dari kalau memiliki hal soal image dari soal penyelenggara segala macam, saya pikir pasti Pak Araf akan ada kebijakan lain untuk hal ini, untuk ke depan mau bagaimana sehingga meminimalisir sekali hal-hal yang nanti ada efek negatif. Saya ya jujur yang sudah kita lakukan sebetulnya sejauh ini sudah benar, sudah baik, sudah berjalan. Cuma ya sekali lagi masalahnya adalah ya kita hidup sekarang di zaman multimedia yang cepat sekali berita berkembang. Makanya pada waktu jangan ngomong telur, sempat viral pun masalah copet dan lain-lain. Itu pun juga akhirnya saya kan panggil semua wartawan, saya klarifikasi. Artinya gini loh, kita di sini sudah punya tim keamanan yang luar biasa. Yang Polri, TNI, ada yang undercover dan lain-lain yang bisa menangkap suami istri tersebut dan sebanyak. Tapi gini maksud saya, tidak perlu terlalu semua itu dibesar-besarkan. Kamu aja di busway bisa kecopetan. Dimanapun. Di mall bisa kecopetan. Dimanapun bisa. Iya kan? Cuma ini kebetulan viral. Nah, tapi saya juga ngomong very clear, saya juga keras sama media dalam arti ini. Kalau memang kita tolong dong, jangan kita digosok-gosok terus. Bahkan sebenarnya tindakan preventif sudah dilakukan jauh hari kan? Sudah, karena itu saya panggil sama media-media terus saya klarifikasi, saya bilang tolong ya ini sudah jelas ya, jangan lagi tanya macam-macam lah. Soalnya kalian banyak sekali media-media zaman sekarang juga mengambil dia punya apa berita-berita itu dari sosmed. Betul. Nah itu yang saya rasa come on. Ya kurang fair lah ya. Kita harus melihat. Saya nggak usah mau komen soal itu. Nggak sorry nanti saya aktif gitu ya. Gitu. Oke. Membahas soal itu menarik nih Pak. Apa namanya soal kalau bisnis
yang bisnis besar, perusahaan bisnis besar sih udah pasti kayak happy kayak di situ ya kalau untuk setiap penyelenggaraan Jakarta Fair. Saya pengen tahu ini Pak, ke depan kalau melihat baca berita ekonomi segala macam kan katanya akan makin sulit nih, gitu kan. Nah, ini hubungannya tadi sama bagaimana Jakarta Fair akan mendukung itu tadi industri-industri kecil UMKM, dan strategi Jakarta Fair akan gimana sih nanti kalau memang ini terjadi. Semoga saja tidak terjadi nih soal prediksi-prediksi soal ekonomi yang menakutkan itu. Saya sih personally nggak tahu ya, saya sih nggak takut ya. Dalam konteks gini, Indonesia growth ekonominya masih bisa dikatakan di atas 5%. Ya. Masih more positif dibanding negara-negara lain. Ya. Dan Indonesia juga satu negara yang terkenal sekali dengan very konsumtif, belanjanya banyak. Ya. Dan itu sangat membantu perekonomian. Ya. Roda perekonomiannya jalan. Ya. Nah, dan kalau saya lihat ke depannya, kalau memang pemerintah bisa mengontrol standarnya masih sama, saya rasa bisnis Jakarta Fair atau bisnis yang lain akan berjalan dengan baik. Ya. Dan jangan lupa, pameran itu sangat membantu sektor perekonomian. Multiplier efeknya itu besar sekali. Ya. Nah, itu yang kita harapkan supaya pemerintah juga betul-betul melirik, istilahnya ya dianggaplah supaya ini adalah salah satu sektor yang sebenarnya bagus. Ya. Sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif tadi kan. Nah, saya mau lanjutin nih, ya Pak Ara ngomong soal pemerintah itu tadi kan. Selama ini dukungan pemerintah gimana terhadap Jakarta, terutama ketika Jakarta Fair dengan porsi 40% adalah ya kita kan hubungan dengan ini kan hebat sekali gitu. Iya, ini kan Jakarta Fair dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta. Ya. DKI juga partner kita secara ini ya, secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Jadi kontribusinya kita berikan ke DKI juga besar sekali. Nah, makanya dalam hal ini DKI pun juga banyak membantu kita sebagai contoh dalam bidang di sisi promosinya, atau kemudian dalam pajak, atau bisa juga membuka lebih banyak Transjakarta ada 4 atau 5 lane yang masuk ke sini. Betul ya. Yang lalu desain sedemikian juga. Lalu dia Satpol PP juga itu kan. Karena dari tahun ke tahun saya rasa kerjasama kita dengan pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah DKI pertama karena itu lebih baik. Oke. Semakin tahun semakin baik. Semuanya juga semakin bagus dan kerjasamanya juga semakin ini. Oke, Pak. Soal Jakarta Fair saya pikir udah clear ya. Kemarin sempat launching Pekan Raya Jawa Timur atau apa itu Pak? Pekan Raya sekalian ya di sini Pekan Raya Jawa Timur Surabaya ya. Ya. PRJ Surabaya. Ya. Ini berarti pertama kali atau gimana? Atau dulu kan pernah ada itu Pak? Jatim Fair. Nah itu apakah bertransformasi atau ini bisa dikatakan bertransformasi ya, kita lihat kita juga ingin memberikan kita punya know-how atau segala macam ke Jawa Timur, karena ulang tahun Jawa Timur kalau nggak salah kita sudah menjalankannya ke 10 atau berapa? Iya, cukup banyak, apalagi dalam pembukaan tahun lalu juga Ibu Kofifa juga sangat mengharapkan bahwa tolonglah ojo dibanding-bandingin ya Jakarta Fair artinya sindiran halus mengatakan ya ayo dong bantu Jawa Timur biar kita juga growth gitu kan. Saya sih dengan senang hati orang Jawa Timur. Malang ya Bang? Malang. Nah itu konsep itu artinya kita mau buat dan kita melakukan launching tersebut surprise. Very surprise yang datang banyak sekali. Dan saya bisa katakan bahwa sampai saat ini hanya dalam kurun waktu 3 atau 4 hari atau 5 hari setelah itu udah sold out untuk pihak swasta yang berarti setelah launching
Nggak nyampe seminggu? Nggak sampai seminggu. Selesai? Selesai. Serius Pak? Serius. Banyak yang bilang, Pak Raf terlibat kan? Ya pasti. Itu karena apa namanya? Ya karena kita tekun, kita mau lihat. Lokasinya yang terbatas dulu. Memang tempatnya pertama atau gimana? Memang tempatnya lebih kecil ya, lebih kecil. Dan secara konsep juga memang akan ya beda, dan itu kan hanya berapa 10 hari kan. Iya. Nah, lalu yang kedua, ya memang kalau dulu Jatim Fair kita juga melibatkan pihak UMKM dalam hal ini Pemda-Pemda. Iya. Ya. Nah, untuk tahun ini kita lihat, kita jual dulu yang sedang sold out itu adalah di areanya exhibition centernya yang di bawah sama yang di luar. Oke. Kita masih memiliki convention yang besar 3.000 meter yang di lantai 3 yang belum kita belum dibuka. Belum kita buka. Kenapa belum kita buka? Karena nanti saya akan datang menghadap ke Pemda DKI, Pemda Jawa Timur untuk membicarakan, ayo swasta di bawah seperti konsep awalnya kita, swasta di bawah sama di outdoor, lantai 3-nya itu kita siapkan untuk para UMKM, para Pemda-Pemda yang mau ikut. Yang termasuk kabupaten ya, Jawa Timur ya, Sidoarjo, Malang, dan seterusnya ya. Plus sama nanti binaan. Sama binaan. Nah, jangan kenapa saya kosongin? Jangan sampai nanti itu pun terjual habis oleh swasta, kok nggak kasih kesempatan ke itu? Nah, saya nggak mau karena itu. Ya, oke. Ini berarti boleh dibilang konsepnya Jakarta Fair akan dibawa ke sana secara mini, tapi setidaknya ada beberapa hal yang poinnya sih Pak saya tangkap itu gimana biar ekonomi di sana, membantu ekonomi yang growth di sana, plus dari sisi UMKM juga terbantu. Iya, betul. Kalau untuk bisnisnya yang big bisnis udah pasti. Iya. Gitu kan. Kita juga ada konser musik di situ, juga kita jalankan. Seperti yang sebetulnya kayak mini Jakarta. Ya. Jadi kita harapkan dari mini, small is beautiful. Yes. Nah, dari small is beautiful, satu saat mungkin ada area yang lain lebih besar, bisa kita kembangkan lebih besar lagi. Super big. Tapi lokasinya sama? Nggak mungkin kalau lokasi sama? Nggak, kalau nanti berkembang ya nggak bisa di lokasi itu dong. Mungkin kita bisa di lokasi lain. Tapi yang jelas itu tadi sih saya cukup surprise ya, kita di Parah tetap keep dulu ini untuk UMKM. Iya, kita jaga, kita berikan gitu. Ya, oke. Oke, Pak Raf, terima kasih. Yo, thank you. Sukses untuk Jakarta Fair, sukses untuk Raya Jawa Timur. Yang pertama kali ya Pak, benar ya? Kalau disebut namanya pertama kali. Iya, namanya pertama kali. Oke. Thank you Pak. Yeah. Terima kasih teman-teman EG, menarik sekali. Ini kita ngobrol sama Pak Raf. Selamat sore, thank you. Ayo kita ke Jakarta.